Pemirsa, ex-Wamentan Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani SDL yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepala BGN yang baru, Sudaryono, mengaku dihubungi langsung melalui telepon oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait tugas barunya menggantikan Nanik SDL. Sudaryono mengaku akan menjalankan tugasnya secara transparan dan tidak boleh ada pengelolaan MBG secara sembunyi-sembunyi. Setiap anggaran yang dikeluarkan untuk program MBG harus sesuai dengan tujuan program. Sudaryono meminta masyarakat melaporkan jika ada yang mencatut namanya untuk kepentingan tertentu. Kembali di iNews Today, pemirsa, sedikitnya 300 ASN di lingkungan Pemkab Asahan diduga menggunakan fake GPS atau GPS palsu untuk memanipulasi absensi. Fake GPS digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi. Ratusan pegawai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Asahan dikabarkan kedapatan menggunakan fake GPS untuk mengelabui titik koordinat absensi kehadiran kerja. Para ASN ini memalsukan absensi elektronik dalam pengisian data masuk dan pulang kerja tanpa harus hadir di kantor. Padahal, sistem absensi yang diterapkan cukup ketat, yakni dengan identifikasi wajah yang mengharuskan ASN berada di lokasi kantor serta memiliki batas waktu absensi pagi dan sore. Inspektorat Kabupaten Asahan membenarkan laporan dugaan kecurangan tersebut. Ada 300 lebih pegawai yang masuk dalam data laporan. Pihak inspektorat selanjutnya akan meminta keterangan dari pegawai yang kedapatan curang dalam absensi. Lebih kurang ya, kalau kemarin itu hitung kasarnya sekitar lebih kurang 300-an. Jadi pemeriksaan itu semua yang diduga melakukan pelanggaran itu akan diperiksa terkait dengan apa-apa yang menjadi kesalahannya, terutama terkait disiplin. Jadi nanti kita akumulasi ya kalau terkait berapa lama nanti dia menggunakan. Nantinya, jika terbukti melanggar aturan, ASN yang memanipulasi kehadiran kerja akan dikenakan sanksi ringan hingga berat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung berlangsung hingga Rabu malam. Dalam aksinya, pengunjuk rasa membangun tenda dan membakar ban. Kelompok pengunjuk rasa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung hingga Rabu malam. Seperti aksi sebelumnya, pengunjuk rasa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tak diketahui keberadaannya. Sejumlah massa aksi bahkan terlihat mendirikan tenda di tengah jalan yang berada di depan Gedung Kejagung. Tak hanya membangun tenda, mereka juga membakar sejumlah barang sebagai bentuk protes. Para pengunjuk rasa mengancam jika Febri tidak segera ditahan, mereka akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Ya, keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk
nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dilantik di Istana oleh Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung menuju kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat. Hari pertama menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono tancap gas. Sudaryono mengatakan akan langsung bekerja setelah dilantik. Menuju kantor BGN, Sudaryono memimpin rapat perdana dan mengevaluasi berbagai program kerja Badan Gizi Nasional. Sudaryono diketahui telah mengikuti proses perumusan program MBG sejak awal, sehingga dinilai memahami konsep dan teknis pelaksanaan program prioritas pemerintah. Bahwa saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG. Ya, ke informasi lain, pemirsa, krisis air bersih akibat musim kemarau melanda sejumlah daerah. Warga terpaksa ke perbukitan demi mencari mata air, bahkan ada yang nekat menggunakan kubangan untuk mandi dan cuci pakaian. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami, Syafati Suryo dan Fasilah Hairunisa. Dan betul sekali pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Wiki Adrian. Dan saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Sampai jumpa. Warga Dusun Sindang Raja, Desa Karanggintung, Cilacap, Jawa Tengah, terpaksa naik turun bukit sejauh 1 km untuk mendapatkan air bersih. Mereka pun harus antre berjam-jam untuk mendapatkan air karena sumber mata air ini tidak banyak mengeluarkan air. Warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumur-sumur mengering selama musim kemarau. Kekeringan ini sudah terjadi 3 bulan terakhir. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Cilacap, 15 desa di 9 kecamatan mengalami krisis air. Warga hanya berharap pemerintah setempat segera mengirimkan bantuan air bersih. Kekeringan selama 2 bulan membuat warga di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta terpaksa menggunakan 2 kubangan bekas galian tanah untuk mandi, mencuci, dan buang air. Meski airnya kotor penuh sampah, kubangan inilah menjadi satu-satunya sumber air warga. Warga, terutama ibu-ibu, tidak punya pilihan dan terpaksa mengabaikan risiko kesehatan demi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan masak, warga membeli air bersih seharga Rp5.000 per jerikan.